Sebelum kita masuk materi, perkenalkan, nama saya Yasa. Saat ini saya bekerja sebagai web developer di salah satu perusahaan di Bali. Oke, minggu ini kita akan membahas materi mengenai bagaimana sih cara mendeploy Laravel WebSocket ke VPS atau server. Oke, cukup lama ya saya tidak mengepost video, sekitaran 4 mingguan lebih. Itu kebetulan minggu-minggu lalu kerjaan saya cukup padat, jadi benar-benar waktunya habis untuk men-solve sebuah problem. Oke, jadi ini kesempatan yang bagus, kebetulan saya juga ada VPS nganggur, jadi ini bisa saya pakai untuk teman-teman yang banyak banget bertanya di kolom komentar, oh gimana sih caranya ngedeploy ke server, di lokal kadang-kadang jalan, tetapi kok di server tidak jalan. Nah, terus juga banyak banget nih yang bertanya apa sih bedanya Pusher sama Laravel WebSocket ini. Oke, di video ini sekaligus saya akan membahasnya lebih jelas, lebih detail mengenai bagaimana cara deploy-nya ke server, terus kapan sih kita harus pakai Pusher, kapan sih kita harus pakai Laravel WebSocket. Nah, jadi biar sama persepsi, Pusher dan Laravel WebSocket ini, itu teman-teman harus punya pemahaman seperti ini. Pusher itu adalah layanan yang berbayar, dan yang teman-teman sewa itu adalah server WebSocket-nya. Terus kenapa Laravel WebSocket tidak bayar? Karena WebSocket-nya itu sudah dipasang di aplikasi teman-teman yang dideploy di server. Kayak gitu. Jadi kenapa Laravel WebSocket perlu VPS? Karena ada pengaturan khusus yang tidak bisa kita request di share hosting. Gitu. Terutama menjalankan artisan WebSocket shop itu tidak bisa, walaupun ada namanya ada namanya seperti queue, ada namanya job ya, dan juga adanya cron job, itu tidak bisa dipakai itu karena cron job itu ada delay, karena WebSocket itu kan harus komunikasi dua arah dan real time, jadi tidak bisa menggunakan itu. Nah, dua itu ya sudah jelas ya. Jadi Pusher itu yang teman-teman sewa adalah servernya seperti WebSocket, dan Laravel WebSocket itu adalah WebSocket langsung dipasang di aplikasi Laravelnya gitu. Terus Laravel WebSocket itu juga memakai package-nya si Pusher itu. Tujuannya kenapa? Agar mudah dalam development gitu. Agar sama pemakaian pemakaian sama banget seperti menggunakan Pusher ya. Karena Pusher itu punya package PHP HTTP server itu open source, gitu. Jadi bisa dipakai oleh si bayan code untuk komunikasi WebSocket servernya dengan si klien gitu. Nah, itu terkait dengan penggambaran sejelas. Terus pertanyaannya adalah kapan teman-teman pakai Pusher, kapan teman-teman pakai Laravel WebSocket. Nah, ini misalnya kalau teman-teman punya cPanel ya, ini. Nah, cocoknya itu pakai Pusher. Karena seperti penjelasan sebelumnya adalah Laravel WebSocket ini harus dideploy di private server. Itu yang pertama. Terus teman-teman perlu cepat nih ya, biar mudah start development. Terus jangan lupa ada budget karena teman-teman harus sewa ya, harus sewa layanan Pusher. Jadi harus ada budget. Kalau ketiga hal ini teman-teman tidak punya, budget yang paling penting tidak ada, teman-teman tidak bisa menggunakan layanan Pusher karena teman-teman harus pikir jangka panjang. Tidak mungkin aplikasi teman-teman itu yang berjalan cuma seminggu 2 minggu, sudah pasti akan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pikirkan budget yang dikeluarkan juga gitu. Terus kapan kita pakai Laravel WebSocket? Nah, ketika teman-teman punya VPS ya, daripada teman-teman sewa Pusher, mending pasang Laravel WebSocket karena tidak akan ada batasan. Pusher punya batasan ya, teman-teman bisa cek di pricingnya Pusher, itu ada batasan berapa jumlah paket yang teman-teman beli, dan ada juga limit berapa koneksi, berapa jumlah pesan yang akan diizinkan atau dilimitasi gitu. Terus kendali penuh ya, teman-teman akan mengendalikan penuh WebSocket teman-teman gitu. Dan tidak perlu membayar selamanya. Cukup teman-teman hanya membayar
hostingnya saja, gitu. Ya, itu kapan kita pakai ya? Karena kedua hal ini tergantung kondisi teman-teman. Jangan bilang memaksakan teman-teman baru tidak punya budget, punya VPS, tapi teman bisa pakai, teman-teman tidak punya budget, memaksakan pakai pusher, baru beberapa bulan sudah selesai karena tidak bisa bayar. Jangan sampai seperti itu. Pikirkan juga jangka panjang. Oke, kekurangannya gimana? Nah, kekurangannya adalah jelas, pusher itu karena berbayar. Selama teman-teman memakai pusher, bertahun-tahun teman pakai pusher, maka bertahun-tahun itu pula teman-teman harus mengeluarkan budget, keluarin tuh duit untuk itu. Terus, ya ada limit, pastiin nanti jumlah user teman-teman yang mengakses, yang menggunakan, jangan sampai limitnya itu 2000, yang akses itu secara real time itu sampai 3000, jadi akan terjadi masalah juga. Itu juga perlu dipikirkan. Ya, kekurangannya apa sih WebSocket? Tadi kan kekurangannya si pusher tuh ada keterbatasan. Ya, WebSocket ini keterbatasannya secara umum itu adalah tentang kemampuan atau skill teman-teman, karena perlu konfigurasi khusus agar bisa bekerja. Ya, terus perlu VPS, ya udah jelas. Nah, penggunaannya, konfigurasinya sudah jelas, tidak semudah teman-teman disewa di pusher, tinggal sewa, keluar key, pakai. Ini enggak, perlu konfigurasi khusus biar bisa, dan hampir serba manual. Tapi dengan YouTube yang saya buat ini harusnya udah memangkas waktu untuk teman-teman belajar bagaimana cara menggunakan WebSocket. Oke, di sini saya sudah punya aplikasi sederhana ya, mini demo ya, terkait ini Laravel sudah terpasang Laravel WebSocket. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara mendeploy aplikasi ini ke server, karena saya fokus pada pengaturan Laravel WebSocket agar running itu di production. Ya, teman-teman bisa kunjungi ini. Nanti saya kasih linknya ini di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat. Nanti saya pakai di sini Laravel 10 dengan versi PHP yang 8.1, terus Laravel WebSocket 1.14.1 ya. Ini saat video ini dibuat, ini versinya masih di versi ini. Pakai pusher channel itu 7.2 ya. Terus untuk kliennya saya pakai pusher JS versi 8.3 dan Laravel Echo 1.15. Terus juga di GitHub saya ini sudah saya jelaskan, saya kasih link untuk introduction Laravel WebSocket-nya. Terus juga ada YouTube tutorial itu di video sebelumnya bagaimana cara memasang Laravel WebSocket itu ke dalam Laravel. Terus yang ketiga ini ada cara men-setup SSL di Laravel WebSocket. Teman-teman yang kemarin bertanya, Pak, saya sudah berhasil memasang Laravel WebSocket di localhost, tapi kok di production nggak jalan. Ya ini, teman-teman, itu ada pengaturan ya antara localhost sama di production. Production perlu SSL, perlu juga konfigurasi web server. Misalnya kalau teman pakai Nginx, teman pakai Apache, itu ada pengaturan khusus biar WebSocket-nya jalan. Karena di lokal itu pakai WebSocket biasa, tapi kalau di production itu pakai WebSocket secure. Ada WS, ada WSS gitu. Ya. Oke. Di sini saya sudah jalan di VPS seperti yang saya kemarin tadi itu. Saya tidak menjelaskan bagaimana cara mendeploy-nya, tapi teman-teman bisa lihat ini saya sudah punya wss.smartapp. Ya. Ditunggu. Nah, ini ya. Ini WebSocket-nya udah saya deploy, tapi ini belum jalan karena error ya. Ini tidak jalan karena masih dibaca localhost juga. Terus ketika saya akses WebSocket, nah ini juga belum dikonfigurasi ya, masih error ya, masih belum jalan ya. Oke, kita akan langsung masuk ke tahap konfigurasi. Jadi saya akan masuk dulu ke project-nya. Oke, yang pertama saya akan perbaiki dulu terkait dengan INV-nya. Kita akan atur dulu INV-nya ya. Di sini sudah punya INV. Oke.
Nah, ini INP-nya, jadi saya belum pasang puser ID ya. Saya katakan puser ID-nya ini bebas ya. Ya, ini kita hanya memakai puser package-nya, jadi bebas. Saya mungkin katakan testing puser. Terus key-nya mungkin saya pakai QWERTY aja. Ya, terus secret-nya ini bebas, saya pakai 34 aja. Terus host-nya. Nah, ini kita pakai namanya localhost ya, dan ini portnya itulah 6001. Terus di sini kita pakai HTTP aja. Oke, kita coba simpan dulu. Saya pakai Vim soalnya. Oke, saya simpan dulu. Saya akan cek di sini. Oke, jalan ya. Kita akan coba connect. Oke, gagal ya. Oke. Nah, jadi, teman-teman pasti akan memasuki kondisi seperti ini. Teman-teman akan mengakses port 6001. Sudah pasti. Oke, itu di lokal benar seperti itu, tapi di production itu salah. Kita akan masuk ke dokumentasi dulu ya, karena saya tidak hafal scriptnya. Laravel WebSocket yang ini. Kita akan masuk ke pengaturan yang namanya SSL support. Nah, jadi kita akan memakai namanya, di sini saya pakai Nginx ya. Jadi untuk Apache saya tidak ada. Jadi saat ini masih ada Nginx ya. Nah, kita akan memakai yang namanya itu reverse proxy. Ya, jadi alih-alih teman-teman itu mengakses domain utamanya, nanti ketika masuk ke domain itu akan di-forward ke localhost port 6001. Kayak gitu. Ini. Nah, kita akan pakai ini karena nanti saya pengen yang diakses itu adalah satu domain ya, domain yang ini. Ya, saya pengen akses domain ini. Ketika itu web, itu akan mengakses pengaturan webnya, tapi ketika itu protokolnya adalah WSS, itu kan mengakses pengaturan WebSocket-nya yang ini. Oke. Jadi terus saya akan atur dulu di sini nano /etc set available. Saya menaruhnya konfigurasinya di sini ya. Nah, ini konfigurasi saya, ya, udah tersetting untuk HTTPS-nya juga. Oke, saya pakai Vim aja. Ini saya nggak kurang enak pakai ini. Wait, saya pakai Vim. Oke, nah, kita akan pakai yang ini, ya. Oke. Setelah itu teman-teman atur ya. Ini dulu saya copy. Ini simple kok, tinggal copy-copy aja. Ini bayan code sudah sangat detail banget mengkasih tutorial. Oke. Terus selanjutnya ya untuk pengaturan web saya kasih add web ya. Terus selanjutnya pengaturan, nah ini ya, jadi dia perlu namanya proxy pass ya, terus juga perlu proxy HTTP version ini untuk upgrade ya. Set either untuk upgrade ini penting banget. Kalau ini nggak di setting ini tidak akan diizinkan WebSocket teman-teman itu diakses dari luar jaringan ya. Jadi ini pengaturan yang sangat penting ya. Ini untuk proxy pass-nya agar ketika teman-teman mengakses main domain itu akan diarahkan ke HTTP localhost port 6001 gitu. Ini saya copy. Oke. Saya paste, terus perlu saya rapikan dikit ini. Mungkin biar lebih atau biarin dulu ya, nggak apa-apa, biar lebih cepat ini selesainya.
Oke. Tab. Oke. Biar nggak jadi lihat. Oke. Kurang ke tengah lagi dikit. Oke, tengah dikit. Ya, sudah ya. Nah, segini aja pengaturannya terkait dengan WebSocketnya. Terus kita simpan. Jangan lupa dicek konfigurasinya. Ya, jika udah oke, kita delete. Nah, di sini saya belum memasang yang namanya supervisor ya, untuk otomatis itu running gimana agar artisan WebSocket subnya itu tetap jalan ya. Tetapi fokus saya di sini bukan mengenai konfigurasi supervisor ya, agar service artisan web server WebSocket sub itu jalan. Jadi saya bukan itu, biar cepet ini ya. Terus gimana caranya men-setting itu cukup banyak di Google ya, atau mencari setup apa namanya itu supervisor ya. Itu banyak banget ya, misalnya kayak di Ubuntu itu banyak banget caranya, teman-teman bisa cari tutorialnya, itu sangat simpel banget, tidak perlu ribet-ribet ya. Nah, kayak gini, tinggal pengaturan seperti ini aja, nanti disesuaikan dengan komennya gitu. Tapi biar cepet, saya tidak ngasih tutorial bagaimana cara ngerunning artisan WebSocketnya ya di supervisor. Oke. Kita duplikat dulu, kita akan run manual dulu di hosting, di VPS-nya. Oke, PHP artisan WebSocket. Oke, ini running ya. Nanti mungkin di video terpisah saya akan buatin bagaimana cara agar artisan WebSocket Sub ini jalan menggunakan supervisor ya. Nanti itu ya, kita fokus dulu ke materi utama. Oke, kita akan coba akses di sini. Oke. Nah, teman-teman itu jangan mengakses di port 6001. Karena tadi sudah jelasin bahwa dia ini pakai river proxy. Jadi yang teman-teman akses itu adalah port 443, yaitu port SSL-nya. Jadi kita masukkan 443, connect. Nah, jalan ya. Ketika teman-teman cek di sini jalan ya. Jalan untuk port servernya ya. Nah, kalau teman-teman misalnya ini mengakses port 6001, ini juga pasti tidak mau karena pengaturan web server kita itu tidak ada untuk 6001. Jadi kita aksesnya itu 443. Gitu. Jalan. Oke, terus kita cek sekarang yang lagi satu ya. Kita coba cek dulu, saya pakai ini aja. Nah, ini pasti masih error ya. Ini pasti error karena perlu pengaturan juga. Yang di client di localhost itu beda sama pengaturan klien untuk di production. Nah, teman-teman ini masuk ke env ya. Saya pakai pim aja, pim.env. Oke. Nah, sebentar. Nah, di sini. Nah, pengaturan ini itu untuk klien ya. Kalau ini itu untuk pengaturan servernya, WebSocket server. Ini untuk WebSocket klien. Host. Nah, teman-teman pakai hostnya yang sekarang. Saya di sini pakai host itu wss.smartapps.web.id ya. Terus portnya berapa? Portnya itu harus 443. Jangan lagi pakai port 4000. Jangan lagi pakai port 6001. Pakai 443 itu port untuk SSL. Skema ya sudah pakai skemanya. Nah, ini kita simpan dan jangan lupa ulang itu build
Kalau walaupun seperti ini, teman-teman langsung refresh, ini tidak ada perubahan, ya, karena belum teman-teman build. Ketika teman-teman mengatur env, jangan lupa untuk ngerun build-nya. Bentar. Oke, tunggu. Kita refresh. Oke, kita cek di sini. Ya, dah work ya. Terus kita coba type sesuatu, halo, kita send. Ya, kita coba duplikat ini apa itu? Kita coba duplikat ya. Kita coba pakai akses lagi. Oke, kita coba tes lagi. Sorry, ini saya perkecilkan juga. Ini saya close dulu, terus saya kecilkan biar sama ya. Kita tes. Hai, halo, ataupun di sini ya, wow, set, ya, segitu. Ya, jadi itu yang jadi membedakan pengaturan teman-teman. Kenapa sih kok bisa di lokal berbeda, di server nggak jalan, di lokal jalan. Nah, itu pengaturan yang pertama web servernya. Terus yang kedua, pengaturan env-nya. Teman-teman bingung yang mana harus dipakai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mungkin di next video ini saya akan buatin gimana sih cara men-setup supervisornya ya, agar artisan Laravel WebSocket Shop ini tetap jalan gitu. Ya. Nanti after video ini saya coba buatin. Oke, segitu aja dari saya. Mudah-mudahan deploy WebSocket Shop ini, Laravel WebSocket ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang kebingungan karena banyak terjadi permasalahan seperti itu. Mudah-mudahan ini terbantu. Mudah-mudahan kedepannya saya selalu bisa menghadirkan video-video yang bermanfaat. Kalau teman-teman berkenan, mohon untuk dibantu like, dan apabila teman-teman mau tetap support saya, bantu subscribe. Terima kasih.